Halo, selamat pagi anak Mem. Apa kabar? Ya, Mem harap kalian semua sehat. Ya, ingat, ketika kamu sakit akan sangat tidak enak. Jadi, selalu dijaga kesehatannya supaya bisa tetap belajar. Baik, hari ini kita sudah masuk di tema 1 subtema 2. Pembelajaran 1 pastinya. Apa yang harus kita pelajari hari ini? Iya, ada materi dari IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita sebagai berikut, ada 6, bisa dibaca. Iya, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang keragaman. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Ya, adanya suku budaya dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dan kebersamaan. Nah, hari ini mereka berkumpul untuk bekerja sama. Baik, ayo membaca bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu beragama Hindu, dan Lani beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu, meskipun berbeda agama. Nah, ada 3 paragraf. Jadi, kita diminta untuk mencari gagasan pokok dan pendukung. Iya, dibuat ke dalam peta pikiran. Ini namanya peta pikiran ya, Nak. Jadi, setelah kamu baca, tuliskan gagasan pokok di kolom yang hijau, lalu gagasan pendukung di warna pink. Nah, gagasan tersebut setiap kalimat dimasukkan ke dalam kotak, bukan setiap kata. Jadi misalnya di paragraf pertama ada 6 paragraf, ada 6 kalimat. Nah, kalimat tadi dimasukkan ke dalam ini kotak-kotaknya. Kalau hanya 4 kalimat, Mem, ya udah 4 saja yang diisi. Kalau hanya 2, ya hanya 2 yang diisi. Tetapi jangan salah, kalau gagasan pokok di tempat yang hijau, yang di tempat gagasan pokok berdasarkan judul, gagasan pendukung di tempat gagasan pendukung. Jadi di situ ada 6. Kebetulan kalimat awalnya lah yang merupakan gagasan pokok, maka kita buatkan ke dalam peta pikiran, ditulislah seperti berikut. Oke, mengerti ya? Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan agama yang berbeda, namun tetap dalam wadah NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan agama tadi bukan penghalang untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar menjaga keutuhan. Artinya, iya, menjaga persatuan. Di situ tetap diandalkan saling menghargai sehingga mereka bisa tetap bersama-sama walaupun berbeda. Baik, setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi sesuai teks tadi dan sudah kita lakukan di pembelajaran yang lalu, maka Edo dan sahabatnya belajar bersama tentang sumber bunyi. Di manakah bunyi? Iya.
Mereka melakukan percobaan. Yang pertama, tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahannya alat musik tradisional seperti angklung. Langkah kerjanya, duduklah di kursi, tutup mata dengan kain, minta teman memainkan alat musik di sekitarmu. 2. Tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi, berapa kali kamu menebak dengan tepat. Lalu dibuat laporan. Ingat, cara membuat laporan berdasarkan laporan kegiatan percobaan. Ada di situ nama percobaannya, ada alat dan bahannya, ada langkah kerja, ada hasil dan kesimpulan seperti tugas kita yang kemarin. Nah, diisilah kolom ini berdasarkan percobaan yang dibuat tadi. Baik. Sumber bunyi bisa didengar oleh telinga. Telinga disebut juga indera pendengar. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menciptakan bentuk tubuh yang sempurna. Salah satunya adalah telinga. Telinga kita ada 2. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, kicauan burung, air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsinya? Beragam bunyi berasal dari benda bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebutlah sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga. Getaran bunyi mengenai gendang telinga berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut diteruskan ke saraf pendengar menuju otak, kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Kita harus bersyukur karena dianugerahkan telinga, sehingga caranya kita harus merawat telinga kita. Iya. Dengan indera pendengar kita bisa mendengar bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi tadi berasal dari tempat ibadah juga ada bisa kita dengarkan. Nah, keragaman agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia menuntut para pemeluk agama untuk saling melaksanakan sikap toleransi, menghargai, dan bekerja sama. Baik, materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak mengerti yang kita pelajari tadi bahasa Indonesia, cara mencari gagasan pokok dan pendukung dibuat ke dalam peta pikiran. Lalu tentang IPA, di mana sumber bunyi. Lalu kemudian IPS, cara menghargai atau cara menjalin kerjasama walaupun berbeda. Salam sehat, selamat mengerjakan tugas, dan Tuhan memberkati. Dah.